Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, kita mulai dari Persib Store dulu ya. Katanya hari ini atau ya minimal hari ini atau besok itu akan restock untuk jersey ACL teman-teman. Nah yang ini ya, jadi mangga silahkan standby saja di channel ini. Insya Allah kita ada stok langsung kita munculkan gitu ya, karena salah satu jersey ACL yang memang langka gitu ya, salah satunya yang ini teman-teman, jersey ACL yang away. Dan yang di belakang kita untuk jersey away yang Liga Super League ini sudah ada tapi pre-order, memang ya cukup langka juga. Jadi kedua jersey ini baik ACL ataupun Super League yang away memang bisa dianggap langka karena ini tidak diproduksi banyak, dan ini juga biar menjadi satu kebanggaan buat teman-teman Bobotoh, katanya biar eksklusif gitu ya, tidak semua bisa dapat. Jadi ya mangga dimanfaatkan saja. Insya Allah hari ini akan di restock gitu ya. Nanti setelah ada langsung kita tampilkan di bawah ini teman-teman, di bawah video. Jadi setiap video kita di bawahnya ada gitu ya daftar produk-produk. Itu selama teman-teman nyaksiin video ini juga di bawahnya sudah jalan tuh untuk nama produk ini, produk itu. Nah ini juga ada yang nanya, Kang gimana mau nambah nama dengan nomor? Bisa gitu ya, di bawah itu ada pilihannya name set juga. Jadi saya sertakan saja itu setelah jersey itu di sebelahnya ada name set. Nah name set ini murah ya, cuma 45.000 saja, itu bisa nulis nama di punggung. Tapi khusus untuk jersey supporter edition ya teman-teman gitu ya, untuk supporter yang player issue ataupun yang replika itu tidak bisa. Jadi hanya untuk name set di supporter edition saja. Makanya kita kasih kemudahan. Mudah-mudahan di channel ini kita bisa mendapatkan update mengenai Persib Bandung, update juga mengenai data dan fakta yang terjadi gitu ya di atas ataupun di luar lapangan, dan sekalian berbelanja tentu saja. Jadi kita insya Allah ngasih kemudahan buat teman-teman Bobotoh semua, dan langsung barang-barangnya juga datang dari Persib Store ya. Jadi ya alhamdulillah kita dikasih stok di sini gitu ya teman-teman. Baik, kita update dulu mengenai pekan ke-15 gitu ya, atau 3 laga terakhir Persib Bandung di akhir putaran pertama ini, menghadapi PSM, menghadapi Persik Kediri, dan terakhir hajat gede katanya di GBLA tanggal 11 Januari 2026 menghadapi Persija Jakarta. Nah untuk PSM sendiri kita mendapat keuntungan setelah kemarin PSM kalah gitu ya 1-0, yang mana ini pasti mempengaruhi psikologis mereka. Jadi insya Allah lah, apalagi besok tanggal 27 kita main di GBLA, main di kandang maknya we gitu ya, kita tidak bisa meraih hasil maksimal. Insya Allah kita doakan saja biar akhir pekan ini kita bisa naik ke puncak klasmen gitu, dengan berharap tentu saja ya mau diturunin atau turun sendiri gitu ya untuk Borneo FC. Nah ini menarik lah teman-teman, karena dari awal juga sudah diprediksi oleh Bojan Hodak ya, Malut, Persija, Malut juga kemarin kan menang gitu ya, itu luar biasa lah. Jadi ada Malut, Persija, dan Dewa, tapi akhirnya Dewa sekarang mah ya mungkin salah prediksi ya Bojan Hodak, karena melihat komposisi musim kemarin dianggapnya bisa bersaing, tapi akhirnya Dewa kedodoran. Nah justru Borneo yang sekarang naik. Tapi ya kemarin juga Bojan Hodak bilang 3 minggu ke belakang kita masih beda 11 poin dengan Borneo, tapi sekarang hanya beda 3 poin. Artinya ya musim kemarin pun kita bisa peringkat 1 di pekan ke-17. Nah sekarang kan baru pekan 15 teman-teman, besok menghadapi PSM pekan ke-15. Jadi insya Allah lah apapun bisa terjadi gitu ya, dan bisa mematahkan mitos juga. Nah mitosnya apa? Musim kemarin kan biasanya yang juara
setengah musim tuh nggak bisa juara di akhir musim, tapi ya Persib bisa membalikan mitos tersebut gitu ya. Jadi ya ini banyak hal-hal yang menjadi sejarah lah di 3 musim ke belakang gitu ya teman-teman, bersama Persib Bandung dan Bojan Hodak tentu saja. Nah ini juga tidak lepas dari persiapan Persib Bandung yang alhamdulillah pemain-pemainnya juga sudah fit semua, katanya minus Putro saja yang tidak bisa bermain menghadapi PSM karena kartu merah. Namun ya Maklok sudah kembali dan memang tidak ada yang serius ya cederanya. Jadi ya semuanya baik-baik saja, sudah siap. Persiapan sudah ideal, cukup juga istirahat, karena istirahat yang membahagiakan adalah ketika kita melakukan pertandingan dan menang itu ya nggak istirahat juga besok, katanya kalau langsung mau latihan pasti pada semangat gitu ya pemain. Yang penting ya jaga kondisi masing-masing saja lah, jangan sampai sekarang kan Bandung mungkin ada anomali cuacanya berubah cepat banget ya, kadang hujan besar. Nah beberapa hari ini panas gitu ya, panasnya juga panas kering gitu ya ke kulit. Jadi ya harus jaga kondisi aja lah. Buat Bobotoh juga jaga kondisi ya. Nah ini tidak lepas juga dari salah satu rumors yang memang dari kemarin rame banget mengenai Federico Barba. Dan ini juga kita punya satu data dan fakta teman-teman, yang mana datang dari Bojan Hodak dan juga dari Wahaji Umuh gitu ya. Ya atau ya sekalian dari Federico Barbanya sendiri gitu ya. Kemarin kita sudah, atau tadi malam, di video tadi malam, yang belum nonton silahkan ditonton dulu gitu ya, karena kita panjang lebar sudah di sana. Kita sekarang untuk intinya dan tambahan fakta dan data dari Wahaji Umuh dan Bojan Hodak saja. Jadi yang pertama, ketika rumors ini datang, itu kan datang dari jurnalis di Italia katanya, yang merumorskan bahwa Federico Barba akan membela Pescara gitu ya, Pescara di divisi 2 Liga Italia, tapi itu di dasar klasmen, yang mana ya mana mungkin atau ya kita nggak bisa bilang mana mungkin ya, mungkin saja gitu ya, kalau memang Federico Barba ingin setidaknya CV-nya agak sedikit turun gitu ya masuk ke Pescara. Tapi kalau sampai dengan degradasi, ini juga kan mencoreng CV yang udah bagus gitu ya. Sekarang ya kalau dibilang untuk Barba sejauh ini bagus gitu ya perjalanannya, masuk ke Persib juga tim yang memang salah satu tim besar, tim yang sehat gitu, tim yang memang penuh oleh dukungan juga. Jadi tidak salah memilih Persib Bandung walaupun datang ke jauh dari Italia gitu. Nah ini memang pernyataan Barba sendiri mengatakan bahwa ya saat ini saya juga sedang mengalami masa yang rumit katanya gitu ya. Saya juga tidak tahu masa depan saya bagaimana. Bursa transfer belum dibuka, selama itu belum dibuka ya intinya saya masih pemain Persib Bandung. Tapi ya harus jujur, katanya dia mengatakan dia saat ini rindu dengan keluarganya. Nah ini sebetulnya kata kunci yang sudah harus kita mengerti teman-teman. Ya rindu dengan keluarga artinya ya apakah ada dua jalan ya, apakah kita yang harus nyamperin keluarganya atau keluarganya yang bisa dibawa ke sini. Jadi sebetulnya pemain-pemain tuh dikasih kebebasan, boleh manggakan, dikasih sekarang tuh tempat tinggal, mau di apartemen atau perumahan, bebas gitu ya, bisa bisa membawa keluarganya. Pemain asing yang lain juga membawa keluarganya teman-teman. Nah sedangkan Federico Barba mungkin istrinya masih kaditu kadir ya, masih pulang pergi karena rata-rata katanya pemain Italia tuh tidak betah kalau bermain di luar Italia gitu ya. Jadi ya mungkin ini salah satu alasan yang memang bisa dibilang berat gitu ya kalau memang tetap ada di Persib Bandung. Tapi apapun masih bisa terjadi. Kontrak Federico Barba di Persib Bandung memang hanya 1 musim, dengan mungkin ada beberapa catatan pada saat
tanda tangan kontrak. Mungkin misalkan ada yang nanti nawar lagi, kemungkinan dilepas ya, atau segala macam kemungkinan masih bisa terjadi teman-teman gitu ya. Jadi intinya pemain Italia ini sudah ada dua yang kemungkinan hanya setengah musim gitu. Yang pertama ada Beltrame, yang kedua kemungkinan Barba. Tapi kita masih mendoakan tetap stay di Persib Bandung karena Barba menjadi pemain penting di lini belakang, pemain yang kemarin juga baru pertama kali menjadi kapten dan berhasil gitu ya, yang mana juga Barba dengan saat ini kondisinya adalah mencetak 3 gol untuk Persib Bandung, menjadi center back atau back tengah paling produktif di Liga 1, yang mana mengalahkan beberapa center back yang lainnya teman-teman. Jadi ya memang penting lah gitu ya peran Barba. Selain pengalamannya juga Barba tahu cara membaca situasi di dalam lapangan dan juga cara mengkoordinir pemain yang lainnya gitu ya. Jadi ya kan disuruh bertahan disuruh maju yang maju. Jadi tahulah bagaimana cara untuk menjadi jenderal di lini pertahanan gitu teman-teman. Namun ya kita lepas dari pernyataan Barba, kita masuk dulu ke pernyataan dari Wahaji Umuh gitu ya. Wahaji Umuh mengatakan bahwa saya sudah mendengar, saya juga sudah tahu ada beberapa pemain yang akan dipinjamkan, ada beberapa pemain asing katanya si ini mengganti si ini atau si ini yang akan diganti si ini. Nah tinggal ada tapi belum, kata Wahaji Umuh gitu ya. Maksudnya pemainnya ada tapi belum bisa diumumkan karena ya biarin pelatih dulu saja yang ngomong, katanya. Maksudnya Bojan Hodak dulu yang kasih penjelasan, baru nanti kita cerita, kata Wahaji Umuh gitu ya. Jadi ya ini mungkin sudah ada briefing dulu gitu ya di belakang layar. Ya biarin kalau masalah pemain atau apa, biarin Bojan Hodak dulu yang ngomong, baru setelah itu bisa manajemen atau direksi lain yang ngomong, biar sinkron aja lah semuanya ya, biar tidak menjadi asumsi liar di publiknya teman-teman. Tapi apapun itu namanya Persib ya tetap saja ya. Wahaji juga sudah senyum-senyum, katanya rumors itu tidak selamanya tidak benar, katanya, tidak selamanya bohong, ada yang benar juga. Jadi selama ini rumors-rumors itu memang betul gitu ya, ada yang betul ada yang tidak, tapi kebanyakan betul kalau yang dirumorskan ke Persib, katanya. Nah makanya ya ini juga siapa yang dimaksud oleh Wahaji yang akan dipinjamkan. Kalau William udah pastikan itu mah di terminate gitu ya, atau diputus kontraknya. Lalu juga ada dua pemain, kata Wahaji, ini ada dua pemain yang kemungkinan akan dipinjamkan. Tapi saya rasa kalau ya menurut pandangan Wahaji gitu ya, pemain ini sebetulnya masih layak ada di Persib, masih bisa bersaing dengan pemain lainnya, katanya. Tapi ya kita tidak bisa intervensi keputusan pelatih. Jadi sekali lagi ini murni pemain ini dipinjamkan karena mungkin ya tidak bisa memenuhi ekspektasi dari Bojan Hodak gitu ya, untuk mengejar cara bermain dari Bojan Hodak. Ya itulah teman-teman pernyataan dari Wahaji Umuh, ada dua pemain. Nah apakah sama dengan pernyataan dari Bojan Hodak? Kita lihat pernyataan Bojan Hodak kemarin. Bojan mengatakan memang banyak rumors di luaran sana, tapi saya yakinkan memang ada satu atau dua pemain yang akan dipinjamkan, katanya. Berarti sudah fix sih, udah nyambung dengan perkataan Wahaji Umuh gitu ya, yang bilang ada dua pemain yang akan dipinjamkan. Nah Bojan Hodak menambahkan, jadi dari satu atau dua pemain ini kemungkinan ya bisa nambah, atau memang ya hanya segitu, atau memang tidak ada yang dipinjamkan, tergantung, katanya. Nanti saya coba ngomong dulu, jadi belum bicara, katanya kita. Nah makanya mungkin belum bicaranya ini, kalau pemainnya bukan masalah nggak jadinya, kemungkinan bicaranya mau kemana gitu pindahnya gitu ya. Jadi ya kalau pemainnya mah sepertinya sudah ikhlas dipinjamkan, tapi tinggal pemainnya mau milih ke klub mana yang maunya. Jadi mungkin Bojan Hodak baru ngobrol ya, nanti mau ngobrol itulah, mau kadia atau kadia gitu ya. Jadi bukan berarti kamu nggak jadi dipinjamin ya, nggak gitu. Jadi sepertinya mah kamu jadi dipinjamkan, tapi ya mau ke klub mana itu mah terserah pemainnya gitu ya teman-teman. Makanya belum ngobrol, katanya, karena sekarang sedang fokus menghadapi PSM Makassar dulu teman-teman, biar kita ngejar pemuncak klasemen dulu gitu ya, mengamankan posisi pertama. Dan ini juga baik dari Bojan Hodak dan Wahaji Umuh sudah ada satu statement lain yang memang sama gitu statementnya, bahwa
Bojan ingin lolos sampai dengan ke 8 besar di ACL 2 teman-teman, dan Wahaji Umu juga memang mengatakan ya ini belum ada katanya tim Indonesia yang masuk sampai ke 16 besar atau bahkan ya mau sampai ke 8 besar lah gitu ya. Jadi ya biasanya mah di babak grup udah berguguran. Nah ini kita melangkah lebih lanjut, jadi ya kalau beli pemain juga nggak akan tanggung-tanggung lah. Jadi ya Pak Glenn sudah akan menggelontorkan dana besar kata Wahaji Umu gitu ya. Kita tunggu siapa yang akan masuk ke Persib Bandung di putaran kedua dan juga siapa yang akan dipinjamkan di putaran kedua. Jadi ya semua rumors kita masih anggap rumors, dan juga yang masih belum masuk ke waktunya bursa transfer kita masih anggap rumors juga gitu ya teman-teman, walaupun ya mungkin teman-teman juga udah tahu lah siapa yang kira-kira rumors didatangkan Persib Bandung. Ya mungkin Wahaji Umu bilang ya mungkin itu terjadi gitu ya. Dan baik, sebagian lagi kita bacakan, ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Bang mau tanya, kalau putaran pertama berakhir berapa lama liburnya ke putaran kedua? Itu kurang lebih berapa ya, 3 mingguan gitu ya, nggak lama kok, 2 minggu atau 3 minggu liburnya, karena kita ngejar I-League itu dari musim kemarin juga sama ya. Musim-musim kemarin kita ngejar libur puasa, Ramadan, nanti libur Lebaran, lalu juga ke musim-musim berikutnya juga. Jadi biar tidak banyak libur, belum lagi ada FIFA Match Day dan lain sebagainya. Jadi sudah disesuaikan sehingga hanya libur sekitar maksimal 3 mingguan gitu ya. Nah itu juga ya makanya pemain banyak yang sudah mengenalkan pemain barunya sekarang, biar pada saat bursa transfer putaran kedua dibuka bisa didaftarkan ke I-League dan sudah bisa ikut ya latihan dari sekarang gitu ya teman-teman. Makanya ya Persib juga sudah banyak rumor sekarang karena mengejar, mungkin salah satunya itu libur nggak panjang, sehingga ya harus segera mempersiapkan diri gitu ya untuk putaran kedua. Lalu selanjutnya, Kang, memang Barba dikontrak berapa musim waktu kemarin deal-dealannya? Barba mah kontraknya 1 musim di Persib Bandung hingga Mei 2026 gitu ya. Pokoknya setelah musim selesai ya 1 musim aja gitu ya di kontraknya. Ya itu mungkin kalau deal-dealannya kita nggak tahu ya isi kontraknya bagaimana. Mungkin ada deal-dealan khusus atau bagaimana, hanya Barba, tim pengacaranya dan juga manajemen yang tahu. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana kabar kelanjutan GBLA? Sebetulnya kita mau update mungkin nanti sore insya Allah lah, atau pas lagi santai kita update kelanjutan GBLA ya. Lalu selanjutnya, Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Gimana caranya dapat 2 tiket buat nonton Persib di Persib Apps, di Persib App Store? Waduh, nggak bisa Kang, cuma 1 aja. Jadi tiket Persib itu 1 akun atau 1 KTP 1 tiket gitu ya. Tapi kalau mau sampai dapat 4 tiket, akangnya harus ikut member di Persib Paspor Planet Persib gitu ya, yang bayarnya kan 5,5 juta gitu ya. Nah itu setiap ada match bisa maksimal 4 tiket dalam 1 keluarga gitu ya. Jadi dalam 1 kakak itu maksimal 4 orang bisa. Akangnya yang beli buat anggota keluarga yang lain bisa gitu sampai 4 orang. Tapi gini, kalau memang akangnya ini pengen beli 2 tuh dengan istri maksudnya atau dengan anak. Kalau istri ya istrinya suruh bikin akun lagi gitu ya di Persib Apps. Tapi kalau mau dengan anak ya sudah, anaknya bisa beli tiket offline di Sulanjana di Graha gitu ya. Asal tiket yang akangnya beli dulu, tapi belinya khusus VIP gitu ya, dapat diskon 20% biasanya gitu. Jadi ya kalau buat anak ya asal akangnya udah beli tiket dulu VIP, nah anaknya bisa beli tiket offline di Graha tapi langsung di Graha. Nah itu dapat diskon 20% gitu ya. Gitu. Lalu selanjutnya, Kang, parkir sepeda yang aman di mana ya? Waduh, sepeda motor apa sepeda roda 2? Sepeda biasa mah titipin aja di security depan gerbang biru ya. Di situ ada ya minimal adalah tempat buat nitipin sepeda gitu teman-teman. Di
apa namanya itu di pos security lah, itu bisa nitipin, atau di ini juga apa di perumahan juga bisa lah nitipin ke security, ya tetap bayar, ya kasih aja lah bayar sama dengan bayar parkir motor, mungkin ya 10.000, yang penting aman sepedanya gitu ya. Lalu selanjutnya, maaf Kang, mau tanya, pas latihan Persib ada pemuda asing, siapa ya? Mohon infonya. Itu anaknya Bojan Hodak, kemarin sudah kita bahas juga, itu anaknya Bojan Hodak sedang liburan ke sini karena libur hari raya besok gitu ya, Natalan. Jadi ya Bojan kan nggak bisa liburan lagi, nggak bisa pulang kampung karena jadwal padat, sehingga keluarganya yang diboyong ke Indonesia teman-teman. Jadi sekalian aja lah sok ame aya kegiatan, ngerasain juga bapak ngelatih gitu ya, makanya ikut latihan di Persib Bandung. Lalu selanjutnya, tanggal berapa Kang dibuka transfer window ya? Tanggal 10 Januari kurang lebih ya. Lalu selanjutnya katanya Pak Marwara Sirait akan invest 100M. Kapan dikasihnya ke Persib? Wah, belum tahu nih. Saya itu juga dikasihnya ketika Persib sudah akan IPO katanya. Namun sampai sekarang itu tanggal berapa ya? Tanggal 23 atau 24. Nah, sampai 1 minggu sebelum berakhir tahun ini aja belum ada info IPO gitu dari Persib Bandung. Jadi ya belum tahu ya kapan dikasihnya, kecuali kalau udah ada IPO Persib Bandung mulai tanggal berapa Januari, nah itu biasanya investor sudah masukkan uangnya di situ ya. Lalu selanjutnya, oh udah ya, ini beberapa teman-teman yang ingin disapa katanya, ayolah kita gaskeun. Oh nggak banyak kok. Ada dari Boboto di Sindangkerta, ada juga Boboto di Sangkan Hurip Katapang, ada juga Boboto di Tanjung Siang Subang, ada juga Kang Udin di Cirebon, ada dari Boboto Wangkelang Cikijing, ada juga Boboto di Jampang Kulon Sukabumi, ada juga yang ingin nitip salam buat Boboto Pasir Tarasi Cipongkor, dari Kang Rian di Jatinangor katanya ya. Lalu dari Bobotoh Rangkas Bitung, Bobotoh Bojonegoro, Bobotoh Galunggung, Bobotoh Viking Lampung Tengah, Bobotoh Ranca Eke Kencana, Bobotoh Pakenjang Garut, Bobotoh Unisma Bekasi, Bobotoh Ende Flores NTT, ada juga Kang Doni Cipatik dari Bobotoh Jambi juga, ada juga Kang Engki Iming Cirebon, lalu ada Bonjopi Pasir Impun, lalu ada juga Kang Aceng di Depok, lalu ada Bobotoh Ciwaru Kuningan, lalu terakhir ada dari Kang Tatan Otoy di Bojong Soang. Wah, hatur nuhun Bobotoh yang sudah bergabung di hari ini, mudah-mudahan mendapat informasi dan wawasan baru gitu ya mengenai Persib Bandung. Dan sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.